Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprihatin dari Prodi PG PAUD dengan dosen pengampu Ibu Wening Rahayu MPD. Ini saya akan membawakan materi tentang ragam bahasa. Apa sih yang dimaksud dengan ragam bahasa? Ragam bahasa adalah kumpulan bahasa sebagai alat interaksi antar objek yang memiliki spesifikasi tertentu. Tidak asing bagi kita jika dalam suatu bahasa memiliki makna yang sama dengan bahasa serta pelafalan yang berbeda-beda. Jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang pembicara atau penutur, yaitu bahasa daerah, bahasa pendidikan, bahasa formal, dan non-formal. 2. Ragam bahasa berdasarkan media yang digunakan. Ragam bahasa berdasarkan media yang digunakan terbagi menjadi dua bagian, yaitu ragam bahasa secara tertulis dan ragam bahasa secara lisan. Ciri-ciri bahasa tertulis adalah tidak diperlukannya adanya kehadiran orang lain, tidak terpengaruh dengan adanya ruang dan waktu, kosakata yang digunakan harus dipilih dengan cermat dan teliti, dalam membentuk kata dan kalimat haruslah sesempurna mungkin. Struktur kalimat yang terbentuk haruslah lengkap. Paragraf yang ada dikembangkan dengan lengkap. Ciri bahasa lisan adalah menyesuaikan dengan keadaan yang ada, situasi, dan juga waktu. Perlunya intonasi dalam berbicara dan bahasa tubuh yang digunakan. Memerlukan beberapa teman berbicara atau tidak sendiri. Berlangsungnya dengan gesit dan cepat. Seringnya pembicaraannya berlangsung dengan tidak menggunakan alat bantu. Kesalahan dalam berbicara dapat diketahui dan diperbaiki. Gerakan pada tubuh dan juga mimik wajah serta intonasi yang digunakan dalam penyampaiannya sangatlah membantu. Bahasa berdasarkan waktu penggunaan. Ragam bahasa ini terbagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa Indonesia lama. Ragam bahasa Indonesia lama dipakai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sampai dengan saat dicetuskannya Sumpah Pemuda. Ragam bahasa ini lebih ke bahasa Melayu. Yang kedua, ragam bahasa Indonesia baru. Penggunaan ragam bahasa ini baru dimulai sejak dicetusnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sampai dengan saat ini, melalui pertumbuhan dan perkembangan bahasa yang beriringan dengan pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. Ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi. Ragam bahasa ini terdiri dari dua bagian, yaitu ragam bahasa baku. Ragam bahasa baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat pemakainya. Yang kedua, ragam bahasa sastra. Ragam ini mengutamakan unsur-unsur keindahan seni, gaya pengungkapan, simbolik dengan memadukan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Contohnya seperti roman, novel, dan lain-lain. Metode penggunaan ragam bahasa. Karena banyaknya ragam bahasa yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, seseorang harus bijak dan cerdas dalam menggunakan ragam bahasa. Maksudnya adalah kita harus tahu kapan, di mana, dan kepada siapa kita akan menggunakan ragam bahasa tertentu. Menggunakan bahasa juga harus sesuai dengan bidang yang digeluti maupun dikuasai. Dampak positif dan negatif ragam bahasa. Dampak positif dari penggunaan ragam bahasa diantaranya adalah memperkaya kosakata, menambah wawasan, memperlihatkan intelektualitas yang lebih tinggi. Sedangkan dampak negatifnya seperti berubahnya ragam bahasa seseorang atau mengikuti ragam bahasa yang baru. Menurun atau hilangnya suatu ragam bahasa tertentu karena meningkatnya penutur suatu ragam bahasa lain. Munculnya istilah-istilah baru yang kadang kurang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia tersebut. Demikianlah materi pembelajaran tentang ragam bahasa. Lebih dan kurangnya saya pribadi mohon maaf. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe di YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.